Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kejahilan Wiro kepada Nilam Suri bisa membahayakan mereka berdua. Bisakah mereka selamat dari serangan buaya sungai? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Kalau begitu, kau adalah penduduk sini. Wiro Sableng mengangguk lagi. Aku tak pernah mengenal mereka. Maksudmu, ayah dan ibumu? Ya, keduanya menemui ajal karena kebiadaban seseorang. Dibunuh? Wiro Sableng mengangguk. Matanya yang biasanya bersinar lucu itu kini kelihatan kuyu dan kedua matanya itu memandang pada bangkai kuda yang lehernya hampir punting terbabat pedang Nilam Suri sewaktu terjadi pertempuran antara gadis itu dengan Bergola Wungu dan anak-anak buahnya. Wiro menggeram dalam hati. Nasib ayahnya tidak lebih baik dari kuda itu. Nilam Suri sementara itu tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Tadi pun Bergola Wungu mengatakan bahwa orang tuanya mati dibunuh ayahnya Kalingundil, ayahnya sendiri. Apakah orang tua pemuda ini ayahnya juga yang telah membunuhnya? Kalau benar, maka pastilah pemuda ini datang untuk mencari urusan, untuk menuntut balas sebagaimana kemunculan Bergola Wungu dan anak buahnya. Jadi manusia ini tak lebih dari seorang musuh pula baginya. Tapi untuk meyakinkan, maka bertanyalah Nilam Suri. Siapakah manusia yang membunuh kedua orang tuamu, saudara? Panjang kisahnya. Kalaupun ku beritahu, kau tak akan kenal mungkin. Dan lagi semua itu bukan urusanmu. Apakah penjahat itu bernama Kalingundil? Memancing Nilam Suri dengan hati berdebar. Dadanya lega ketika dilihatnya Wiro Sableng menggeleng. Kau sendiri? Perlu apa datang ke pekuburan ini? Bertanya Wiro. Sama dengan kau, untuk menyambangi makam ibuku. Dan Nilam Suri menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya ketika dia tengah mencabuti rumput-rumput di makam ibunya. Tapi tidak diterangkannya mengapa sampai Bergola Wungu hendak merusak kehormatannya dan hendak menghabisinya. Sungguh aneh cerita tentang manusia yang telah menolongmu itu, saudari, kata Wiro Sableng pula dengan menahan rasa gelinya. Pastilah dia seorang manusia sakti luar biasa. Mungkin juga dia seorang malaikat. Nilam Suri hanya termangu. Tapi diam-diam matanya melirik pada Wiro Sableng. Kalau tadi memang dia kagum akan paras pemuda yang keren ini, tapi karena bicaranya yang usil serta lucu tapi kurang ajar itu, maka kini bicara secara baik-baik. Nyatanya pemuda itu bukanlah seorang yang kurang ingatan. Kalau sekiranya kau menemui penjahat yang menghabiskan orang tuamu itu? Bertanya Nilam Suri. Apakah kau juga akan menghabisinya? Wiro Sableng tertawa. Itu tak perlu mesti dijelaskan lagi, saudari, sahutnya. Nilam Suri ingat pada nasib buruknya yang tadi hendak menimpanya. Lalu berkatalah perempuan ini. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan macam mana maksudmu, saudari? Tanya Wiro Sableng pula. Nilam Suri hendak membuka mulutnya. Tapi cepat-cepat mulut itu dikatupannya kembali. Hampir saja terluncur rahasia mengapa Bergola Wungu hendak menghabisinya. Gadis ini kemudian hanya gelengkan kepala. Nanti kau bakal mengalami sendiri mungkin, katanya. Sekurang-kurangnya
melihat dengan nyata ketidakadilan berlangsung di depan matamu. Wiro Sableng tertawa. "Kenapa kau tertawa?" tanya Nilam Suri karena merasa diejek. Berapa umurmu, saudari?" Dalam hatinya, gadis itu berpikir si pemuda hendak mulai lagi dengan keusilannya. Wiro masih juga tertawa, lalu berkata, "Kau masih sangat muda, tapi bicaramu sudah seperti orang tua."